Ya, saya merasa perlu ngobrol dulu tentang konsep dasar ngasuh di 6 tahun sebelum saya bicara tentang kenapa harus rileks, ya. Karena bicara tentang rileks itu nggak bisa juga kalau kita bicara harus rileks, tapi kita nantinya, berjalan kesehari-harinya tuh, kalau kita nggak paham konsepnya, maka kita juga susah rileksnya, ya. Beberapa hal dari masalah-masalah Bunda yang seringkali saya dengar dalam bentuk keluhan ya, masalah-masalah baik itu di ruang konsul maupun di berbagai, sesi seminar tuh, ternyata nggak rileks itu karena, nggak ngerti konsepnya atau, ada miskonsep tentang konsep pengasuhan di 0 sampai 6 tahun ini, gitu. Jadi, saya kadang-kadang ya, ini saya mau cerita di sini, tanpa maksud bukan tanpa maksud saya, apa, mengurangi respect saya, bukan, tapi saya pengen cerita sama Bunda bahwa, eee, sepekan kemarin lah, saya banyak sekali, jadwal konsul via, online ya, di hari kedua itu saya udah nggak tahan. Jadi saya udah nggak tahan, saya, hampir menitikan air mata ya, saya menahan diri untuk tidak menitikan air mata gitu. Eee, karena, beberapa hari dalam pekan konsul kemarin tuh, saya berkaca-kaca, mendengar cerita para bunda yang mengeluhkan tentang anaknya. Jadi anak-anak yang di bawah 6 tahun. Kenapa saya nggak bisa nahan kata-kata nggak bisa nahan, eee, air mata saya, Bunda, karena saya sedih. Saya pada saat dia sedang cerita tentang anaknya ya, eee, ada bunda yang cerita misalnya, "Anakku tuh ya udah bisa baca, udah bisa tulis, tapi mewarnainya belum rapi." Itu masalah. "Anakku tuh ya Teh ya, apa namanya, kalau di rumah nih gitu ya, nggak mau diem, berantakin terus, bikin kesel." Itu masalah. Tapi sekalinya anaknya diem, bundanya juga merasa itu masalah gitu. Atau apalagi misalnya, "Anakku tuh ya Teh ya, gimana ya?" Selalu dalam konseling tuh yang ditanya tuh gini, 5 pertanyaan favorit kalau konsul nih. Bunda-bunda di bawah usia 6 tahun tuh 5 pertanyaan favorit tuh sampai kami di Amani tuh saking kemarin banyak sekali jadwal konsul kita sampai punya 5 pertanyaan favorit sampai kata Kak Cita, "TOP nanti kalau ada pertanyaan lagi kita bisa autoplay." Karena saking saking mirip gitu ya. Pertanyaan yang pertama, itu pertanyaan favorit pertama adalah, "Teh Opi gimana ya caranya supaya mengarahkan anakku?" Katanya gitu. Yang dimaksud dengan mengarahkan tuh gimana sih caranya supaya anakku tuh mau mandi sendiri, supaya anakku tuh mau, apa namanya, makan sendiri, supaya anakku tuh tidak berantem sama kakaknya, supaya anakku tuh. Jadi sudut pandangnya gimana sih caranya supaya nanti tuh, kata-kata ibunya tuh sakti gitu untuk mengarahkan gitu ya. Yang kedua, "TOP gimana ya caranya supaya, anakku tuh gitu ya, bisa meregulasi emosinya sendiri." Wah, saya bilang, "Wah, regulasi emosi itu gimana, Bun?" Saya bilang, "Iya, gimana ya caranya supaya kalau marah tuh nggak usah teriak-teriak," katanya gitu. "Gimana ya caranya supaya kalau tantrum tuh jangan lama-lama," gitu. Supaya jadi selalu begitu sudut pandangnya ya. Jadi soal bagaimana mengarahkan, soal bagaimana, apa namanya, emosi, tapi sudut pandangnya seringkali kebalik. Kita tuh nuntut banyak sekali sama anak-anak kita. Tadi saya cerita kenapa saya nggak bisa nahan nangis ya gitu, karena saya sedang membayangkan saya jadi si anak kecil itu gitu. Saya kalau, ada seorang ibu datang terus konsul, yang punya anak di bawah 0 sampai 6 tahun, itu yang pengen saya puk-puk bukan bundanya, bukan, yang pengen saya puk-puk tuh anak-anaknya gitu. Yang saya pengen puk-puk tuh apa rasanya si anak kecil ini ya, eee sehari-hari dengan bunda yang di dalam kepala bundanya tuh banyak banget, to do list-nya, banyak banget, harus begini, harus begitunya gitu ya. Apa apa yang ada dalam perasaan anak kecil itu gitu. Sehingga saya semangat banget kalau ada komunitas atau, sekolah yang, ngundang untuk ngobrol tentang ini tuh saya pasti semangat banget karena saya punya cita-cita jadinya ya, 3 tahun terakhir ini tuh saya punya cita-cita, ya Allah, saya pengen ngembaliin itu gitu. Saya pengen, mudah-mudahan ini jadi salah satu syiar dakwah keluarga kami gitu, mudah-mudahan saya pengen ngembaliin masa itu jadi masa yang indah gitu. Masa di 6 tahun pertama tuh harus jadi masa yang paling membahagiakan gitu. Kalau di 6 tahun pertama aja kita kerjanya ngasih banyak beban gitu ya,
yang sedang kita lakukan itu bukan lagi nyiapin pundak, bukan. Kita lagi ngasih beban yang sangat banyak gitu ya, dan kita akan membuat si pundak itu sudah lelah sebelum akhirnya dia benar-benar harus, pegang beban gitu. Jadi ini kesalahan pertama yang saya lihat dalam bab ngasuh di 6 tahun pertama. Jadi kadang-kadang kita selalu overthinking ya, saya suka bercanda tuh di Amani gitu, kenapa ya para bunda-bunda tuh kalau ngeluhin anaknya yang masih di bawah 6 tahun, seolah-olah anaknya tuh mau kuliah besok gitu. Seolah-olah anaknya tuh mau nikahnya besok gitu. Sehingga, "Tete, rambutnya dikeramasin, coba Bunda cek." Coba tuh kan. Keramasnya harus bener, kalau belum bener dicek lagi sama bundanya gitu ya. Kalau belum bisa duduk tenang gitu ya, di ini luar biasa lah. Belum lagi drama PJJ, apa, pendidikan usia dini ya gitu, yang anak-anak di bawah usia 6 tahun lagi pengen naik sepeda, terus tiba-tiba disuruh duduk nge-Zoom gitu ya, anaknya nggak mau, ibunya marah gitu ya, dan akhirnya kejadian seperti itu ya. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan, saya percaya apa yang disampaikan dari hati mudah-mudahan sampai juga ke hati. Jadi saya titip kepada bunda-bunda yang hari ini hadir, saya titip, mudah-mudahan dari saya sudah disampaikan juga kepada bunda-bunda, yuk kita jaga 6 tahun pertama tuh jadi masa yang paling indah, minimal dimulai dari anak-anak kita sendiri, ya. Nanti saya cerita kenapa itu harus jadi masa yang paling indah, karenanya, mempersiapkan hati terbaik memasuki masa paling membahagiakan, ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke, ya tadi sudah dikenalkan, di rumah saya rame, sehari-hari berenam kami di rumah. Ya, oke. Ya, ngasuh di 6 tahun pertama itu rasanya apa, Bun? Boleh sambil tulis di kolom chat biar saya tahu apa sih rasanya yang dirasain sama bunda-bunda yang punya anak di bawah usia 6 tahun. Mungkin beberapa ada yang merasa nano-nano. Ada kalau 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 suami saya suka bilang kalau kita di rumah masih punya anak di bawah 6 tahun, tandanya rumah kita masih, punya banyak pintu-pintu keceriaan gitu. Karena kalau kata suami saya kalau di rumah udah nggak ada yang di bawah 6 tahun tuh, ini apa, sepi gitu. Jadi seneng karena isinya nyanyi, ketawa, main gitu ya. Mungkin di sini saya baca di, data ada juga yang sudah anak-anaknya sudah nggak ada yang di bawah 6 tahun ya, jadi ada juga yang sudah besar-besar semua gitu, tapi nggak apa-apa kita jadi belajar lagi. Tapi kalau bunda-bunda di sini banyak bunda-bunda muda juga di sini yang saya kenal, ada Unda, ada Teh Sofi juga, ada Ambu, dan bunda-bunda yang lainnya di sini, kerasa ya punya anak di bawah 6 tahun itu apa, harus menguasai teknik nafas yang baik ya kayaknya ya Unda ya gitu. Jadi inhale, exhale gitu ya, lantai baru disapu, baru selesai dipel, tiba-tiba plak, susu tumpah. Susah payah ngeboboin bayi gitu ya, udah tenang gitu, terus tiba-tiba plak, kakak-kakaknya datang, "Bunda!" Ya, pesta bunda bubar, padahal sudah pesen GoFood bakso pentol. Saya sering banget kayak gitu. Dan apalagi, banyaklah atau misalnya apa ya, suka tiba-tiba juga, suka tiba-tiba misalnya nggak keprediksi ya, nggak keprediksi misalnya apa, mau pergi semua udah tenang gitu ya, bunda udah prepare luar biasa, udah pakai baju cantik yang jarang dipakai kan, baju cantik kita jarang dipakai kan selama pandemi gitu ya, terus tiba-tiba pas udah deket waktunya, yang satu tiba-tiba mogok mandi, yang satu tiba-tiba apa, nggak mau makan yang dihidangin, yang satu tiba-tiba apa lagi atau yang satu tiba-tiba tuh saya sering banget misalnya apa ya, mau pergi ke undangan misalnya, ada anak ketiga saya tuh kalau pergi ke acara formal senangnya pakai piyama gitu ya, tapi kalau tidur senangnya pakai kemeja gitu, ada yang gitu gitu. Atau ada apa lagi Bun? Boleh deh sambil sharing di kolom chat ya. Saya tuh kalau inget-inget lagi, kalau inget-inget ya, kebetulan kalau saya dari 4, 3 di antaranya masih di bawah 6 tahun ya. Jadi, ya lebih banyak ketawanya lah di rumah gitu. Setelah setelah 5 tahun terakhir sih setelah saya belajar ilmunya, saya jadi ketawa. Kalau dulu sih kayaknya pakai otot banget. Makanya kita harus banyak minta maaf sama anak pertama kita ya, Teh Sofia gitu. Sama anak pertama mah ngasuh Iya, bener banget deh. ngasuh di bawah 6 tahun teh pakai ototnya banyak pisan gitu ya. Baru sekarang-sekarang lah 5 tahun terakhir belajar, oh ternyata emang nggak perlu banyak pakai otot dan ini mah harus disenyumin ya. Masa iya kita mau marah misalnya, apa, misalnya kayak
pagi tadi misalnya, eee, apa namanya, tiba-tiba suasana lagi tenang, enak gitu ya, terus tiba-tiba ada tukang sari roti datang. Tukang sari roti itu sering jadi masalah di rumah saya Teh Sofi. Terus misalnya, apa namanya, Kenapa tuh, Teh? gitu. Jadi saya tuh ini Teh, suka kelewat terus tukang sari rotinya dah. Oh, berarti sama ya langganan juga ya, Teh? Jadi benar salah satu masalah para bunda adalah sering kelewat tukang yang lewat ini. Sari roti, betul. Apa gitu ya, terus jadinya yang satu ngambek, pagi-pagi udah ada yang tantrum, suruh ngejar tukang roti, pokoknya luar biasa lah banyak episode-episode epic gitu ya. Jadi kalau bunda-bunda punya anak di bawah 6 tahun, tapi kitanya banyak pakai otot, kitanya marah, terus kita marah, "Teteh tuh maunya apa sih sebenarnya? Tuh maunya apa sih?" Gitu. "Udah terserah aja." Gitu misalnya. Kita misalnya untuk merespon kata-kata dia gitu. Nah ini Teh tuh Masya Allah nih ya, lagi lucu-lucunya alhamdulillah ya kalau kerasa senang itu tuh alhamdulillah. Rasanya nano-nano betul 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 banget nih Masya Allah. Oke kita lihat ya berikutnya. Jadi intinya Bunda, ngasuh anak di bawah 6 tahun, kita tuh lagi berhadapan sama anak kecil loh. Kitanya jangan jadi kayak anak kecil juga dong responnya. Kalau anaknya lagi tantrum, berantem, kan suka tiba-tiba ya, dari anak-anak kita punya pola emosi yang beda-beda. Kebetulan dari 4 anak saya, 3 diantaranya spesial tuh pola-pola emosinya. Yang satu ada yang bakatnya jadi lady locker, senangnya teriak-teriak. Yang satu sensitif gitu ya, hal kecil bisa marah, bisa nangis gitu. Jadi kalau kitanya gampang marah juga, kalau kita ya gampang nangis juga ya jangan-jangan kita kematangan emosinya juga mirip-mirip sama anak-anak kita nih ya. Sebentar. Bunda ngajar dulu sebentar. Oh, ada iklannya di rumah. Halo, Teteh Alma. Teteh Alma and Friends. Oke, boleh. Boleh. Disimpan. Ada lainnya di rumah. Boleh bermainnya di rumah. Ada itunya kan? Ada apa tuh? Ada. Ya, insya Allah setelah Bunda selesai ngajar ya. Oke. Iya. Oke, nah fenomena di usia 0 sampai 6 di 10 tahun terakhir ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan ya di beberapa kelas yang ada di Amani. Masa paling penting tapi paling sering salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Karena saya nggak tahu kenapa awalnya ya. Mungkin kalau saya perhatikan sih memang fenomenanya terjadi di 10 tahun terakhir. Kalau ingat-ingat lagi ya, dulu orang tua kita pada saat ngasuh kita, di bawah 6 tahun tuh tuntutan mereka kepada kita tuh belum banyak sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa fenomena di 10 tahun terakhir tuh seolah-olah, jadi ini nasihat dari Ustadz Aad, saya jelek banget dengan nasihat ini. Salah satu kesalahan kaprah yang paling fatal adalah entah kenapa dalam pengasuhan kita yang 10 tahun ini serba cepat ya, serba tergesa-gesa gitu. Kita seolah merasa apa-apa yang harus dicapai sama dia. Jadi misalnya dia harus mencapai kemandirian, dia harus mencapai kemampuan belajar, dia harus mencapai kemampuan sosialisasi. Hal-hal yang akan terjadinya tuh nanti gitu. Kesalahan fatal pertama adalah dengan dalih kita mempersiapkan anak, hal-hal yang harus dicapai itu kita tarik ke sekarang. Itu kesalahan fatal pertama. Kerasa nggak gitu? Dengan dalih apa kalau ditanya? Iya soalnya kalau nggak disiapin dari sekarang nanti gimana? Gitu. Sehingga Bunda percaya nggak? Saya kemarin ada yang konsul, seorang bunda yang konsul, beliau bertanya begini sama saya, Teh Sofi, anakku usianya 5 tahun, kan itu usianya sudah harus mandiri ya, kata dia. Saya tuh lagi ngajarin tentang mandi, kata dia gitu. Oh ya, lu pertanyaannya apa Bun? Saya bilang. Nah, ketika ngajarin tentang mandi, dia bilang, tiba-tiba anak saya itu beberapa hari terakhir ini udah bisa tuh mandi sendiri. Terus kemudian tiba-tiba dia tuh jadi sering manggil saya dan minta saya gosokin punggung belakangnya. Jadi punggungnya tuh minta digosokin gitu. Pertanyaannya, kata dia gitu, boleh nggak saya bantu gosokin punggungnya? Katanya gitu. Terus saya bilang, oh ya, apa yang membuat Bunda ragu untuk bantu gosok punggungnya? Jawabannya begini, saya takut ya kalau saya kebiasaan bantu gosokin punggungnya, saya takut nanti dia nggak selesai belajar mandirinya.
Jadi kalau misalnya bundanya ngerespon, "Bun, gosokin dong punggung aku," gitu ya, terus bundanya gosokin gitu. Kemudian takut tuh anaknya tuh nanti, pembelajaran kemandirian yang udah di-set sedemikian rupa tuh tiba-tiba tuh ambiar lah gitu dan tiba-tiba dia nggak mandiri lagi. Nah, saya pengen minta pendapat Bunda soal case itu. Boleh apa enggak? Coba di kolom chat. Kira-kira kalau kita dalam posisi itu kira-kira gimana? Gimana? Boleh apa enggak dan kenapa? Saya pengen kita coba, saya pengen dengar dari Bunda. Boleh apa enggak? Oke, coba ya. Kita lihat biar interaktif. Boleh? Oke, Udah kata ada yang jawab nih Teh, boleh. boleh. Oke. Anaknya nanti nggak jadi mandiri nggak? Kan tadi lagi diajarin mandiri. Boleh ya? Kenapa? Jawabannya kenapa? Kenapa boleh? Karena belum sampai, betul. Itu paling logis, betul. Karena belum sampai tangannya. Boleh, karena nanti lama-lama juga bisa sendiri dengan mengamati, betul, oke. Betul, paling simpel adalah betul, belum sampai juga tangannya. Si Bunda lupa bahwa tangan anaknya sama tangan dirinya tuh berbeda ya gitu, berbeda panjangnya gitu. Dan kita aja orang dewasa tuh bagian punggung adalah bagian yang paling susah untuk dibersihkan dengan sempurna gitu. Yang paling bikin saya sedih adalah fenomena yang sekarang terjadi itu begitu Teh. Seorang ibu itu perlu bertanya pada orang lain untuk bisa mengatasi situasi sesimpel itu. Saya waktu itu saya jawab begini, kesalahan kaprah yang pertama adalah anak-anak kita di bawah usia 7 tahun bahkan ya, kalau dari Ustadz A'a tuh kasih rambunya tuh 7. Mereka tuh masih punya hak manja sama kita. Bahkan gitu ya, kalaupun misalnya ya, kita tuh masih mandiin gitu ya, kemudian, sesekali waktu ya, misalnya kayak putri saya tahu dia sudah bisa mandi sendiri, tapi sesekali waktu terus tiba-tiba dia bilang, "Bunda, aku mau dimandiin," gitu. Kira-kira saya akan baca buku nggak? Saya akan baca buku nggak? Saya tanya Google nggak? Bolehkah memandikan anak usia 5 tahun yang sedang belajar mandiri? Atau saya perlu chat chat siapa, misalnya chat konselor keluarga? Nggak usah kan. Kita bisa baca raut wajahnya, Bun. Anak kita yang tadi minta tolong sama kita, yang tadi minta kadang-kadang ya, anak saya, apa namanya, yang tadinya sudah bisa misalnya terus tiba-tiba dia minta disuapin lagi, tiba-tiba dia minta, apa namanya, dimandiin lagi gitu. Kalau kita bisa apa namanya, me apa, apa, susah banget kalimatnya, me 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 menajamkan dan mengasah rasa kita sama sebagai seorang ibu, kita tahu kok, itu tuh maksud anak kita saat ngomong gitu sama kita tuh maksudnya apa sih? Oh mungkin dia kangen loh, mungkin dia ngelihat bundanya udah lama ngurusin adiknya terus gitu ya. Saya tadi baca statusnya Ambu, seorang kakak meskipun belum genap 4 tahun dia bisa bilang, "Ambu kenapa kalau menggendong adik bayi pasti lama sekali," gitu. Karena buat dia, lihat ibu gendong orang lain ya, buat dia ya, yang itu adiknya tuh lama tuh buat dia itu sedih gitu. Kenapa pasti lama sekali gitu. Ya seperti itu ya Bunda, jadi gunakan insting kita untuk mengasuh, bukan tentang harusnya gimana gitu, bukan. Jadi itu salah kaprah yang pertama. Kadang kita selalu overthinking, over antisipatif ya, seolah-olah, kita harus ngambil dari apa namanya, dari apa yang terjadi di setelah nanti itu sama kita ditarik ke segini dengan dalih kita takut kalau nanti itu tidak tercapai. Padahal dalam rumus belajar di konsep pengasuhan 0 sampai 6 tahun, mempersiapkan anak-anak di bawah 6 tahun untuk nanti bisa mature melalui tugas-tugas perkembangan di usia berikutnya, itu bukan narik usia yang di sana ke sini, bukan Bunda. Tapi memenuhi hak yang harus dia dapatkan di usia ini. Itu kesalahan fatal pertama. Jadi kadang-kadang kita tergesa-gesa, takut nanti nggak sampai, takut nanti nggak tuntas, maka yang tadi itu kita tarik semua ke sini. Tadi bahasa saya, seolah-olah anak-anak kita mau kuliahnya besok gitu. Seolah-olah anak kita tuh dan banyak hal lah gitu. Jadi tidak Bunda, jadi mempersiapkan anak-anak kita untuk life ready di masa yang akan datang, itu adalah dengan memenuhi hak dia di usia ini sebaik-baiknya. Ya, itu kesalahan kaprah yang pertama. Ya, kemudian berikutnya banyak hal penting yang tergantikan dengan hal yang tidak penting ya. Jadi ini juga koreksi saya, mudah-mudahan juga
menjadi introspeksi juga buat kita semua gitu. Dari sekian banyak tuntutan kita sama anak-anak nih Bunda di rumah, coba kita kalau bahasa saya tuh coba kita sama suami tuh relaksasi lagi gitu. Kenapa sih kita tuh sering marah-marah tuh tentang bab apa sih misalnya gitu ya. Oh tentang bab kenapa sih si Kakak iseng banget sama adik gitu. Tentang bab kenapa sih kalau disuruh mandi kok susah banget gitu. Coba deh sesekali sama suami atau kita kalau lagi santai tuh coba relaksasi pengasuhan ya, kita cek lagi, sudah, yang kita lagi tuntut sama dia tuh sesuatu yang dia perlukan atau apa gitu ya, karena banyak hal yang sebenarnya bisa jadi dia mampu, tapi belum perlu. Salah satu contohnya adalah calistung. Ini most problem ya gitu. Kadang-kadang saya suka lihat gitu, anak kita kalau diajarin memang bisa kok, percaya nggak? Anak-anak kita umur 3 4 tahun diajarin calistung tuh bisa bisa. Bisa jadi dia mampu, tapi perlu nggak? Belum, gitu. Nah, kadang-kadang kita suka sibuk di situ, kita suka sibuk, banyak hal lah gitu ya. Misalnya bahasa Inggris, membaca ya, calistung, apalagi misalnya kemarin ada yang konsul juga di Amani, "Teh Opi, tolong dong ditelusur bakat anak saya," gitu, usianya baru 4 tahun. Saya bilang, "Buat apa Teh?" "Ya biar saya bisa mengarahkan sejak dini," kata saya bilang, "Nggak usah diarahin, pengarahan bakat terbaik di bawah 6 tahun tuh, gunakan, eee, aktifkan power of Jarambah, aktifkan mode mode kepercayaan, aktifkan mode sabarnya Bunda gitu, biarkan dia jaramba, itu metode metode memandu bakat terbaik, dah belum waktunya, nanti saya cerita. Jadi, ada hal yang bisa jadi dia mampu, tapi belum perlu ya, nah itu. Kemudian yang berikutnya, anak sering dipandang sebagai subjek tidak berdaya ya, dibawakan, pada sistem persekolahan. Bukan salah sekolahnya bukan, saya tidak akan membenturkan bunda-bunda yang memilih untuk mensekolahkan anaknya di PAUD, di TK, playschool, playgroup, RA, banyaklah sekarang istilahnya, bahkan sekarang ada baby school ya, buat bunda-bunda yang bekerja tuh, bayi-bayi tuh di daycare tuh kan sekarang banyak ya, ada stimulasinya apa segala macam, saya tidak akan membenturkan tentang itu. Tapi satu hal Bunda, eee, di dalam masa di bawah 6 tahun pertama, itu konteksnya tuh tetap bukan sekolah gitu. Jadi kenapa disebutnya tuh taman kanak-kanak gitu, kindergarten ya. Ya karena itu kayak 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 lagu yang kita hafal ya, taman yang paling indah gitu ya, hanya taman kami, ya itu tuh taman yang menyenangkan gitu ya. Kalau bunda-bunda memilih untuk anakku mau disekolahkan saja, sekarang tuh makin banyak ya, playgroup dari usia 2,5 tahun, 3 tahun gitu. Boleh saja, saya tidak akan membenturkan tentang itu, tapi konsepnya harus betul bahwa ini bukan sekolah. Sehingga ketika Bunda menyekolahkan anak di bawah 6 tahun yang kelekatannya masih sama Bunda, hal-hal yang, belum terstruktur, dia belum bisa diajari kedisiplinan gitu, maka Bunda harus siapkan, misalnya ternyata dulu saya sempat mengalami tuh, putri saya yang kedua sempat saya sekolahkan dulu di PG. Masuknya seminggu cuman 3 kali, bolosnya cuma bolosnya 2 hari gitu ya. Udah gitu masuk cuman 1 hari gitu ya, susah dibangunin, baru bangunnya jam, 8:30, sementara sekolah cuma sampai jam 10 gitu ya. Bunda harus siap dengan hal-hal seperti itu kalau memang mau ngambil pilihan sekolah. Kalau memang, enggak, ya enggak apa-apa gitu. Bahkan kalau kita bicara tentang, kebutuhan bersekolah anak-anak ya, sebetulnya kalaupun memang mau disekolahkan tuh jenjang TKB itu sudah cukup sebetulnya Bunda, jadi tidak perlu terlalu, dini sebetulnya ya, oke. Nah, kenapa sering dipandang sebagai subjek tidak berdaya tuh karena seringkali kita melihat dia sebagai subjek pasif ya, yang dia tuh kalau nggak dikasih tahu tuh nanti nggak tahu gitu. Jadi, ini banyak nih bunda-bunda, saya sering mengamati bunda-bunda tuh di beberapa komunitas, di beberapa tempat-tempat belajar itu seolah-olah, untuk melakukan satu sesi bermain sama anak ya, itu kita mesti prepare semuanya dengan fix dulu gitu, seolah-olah nanti kalau bundanya nggak ngarahin nanti anaknya nggak tahu. Seolah-olah kalau bikin prakarya, udah ngunduh di Pinterest ya, alat dan bahannya harus ada sumpit sama misalnya sama lemnya lem fox gitu, di rumah nggak ada sumpit gitu ya, terus kemudian lem fox-nya lupa dibeli gitu ya, terus nggak jadi deh mainnya gitu ya. Enggak Bun, biarin gitu ya. Karenanya ini banyak banget keluhan para bunda tuh, para bunda-bunda pembelajar tuh sering banget ngeluhnya begini, "Teh Opi, aku kok ngerasa nggak ngelakuin apa-apa ya sama anakku, aku kok nggak kayak bunda-bunda yang lain ya, yang setiap hari bisa punya kegiatan
stimulasi yang terstruktur gitu. Nggak usah gitu Bunda, nggak apa-apa. Tadi ya, aktifkan mode, ini jarambah, aktifkan aktifkan mode kesabaran dan hati yang bahagia, itu aja udah hal yang menyenangkan banget sebenarnya buat anak-anak kita gitu ya. Jadi mereka tuh nanti kita belajar di slide berikutnya, mereka tuh makhluk paling pintar, kecepatan belajarnya luar biasa tinggi gitu ya. Bahkan kalau kita kasih kepercayaan, misalnya saya sering banget malah nggak punya lesson plan harian ya, karena saya harus ngurus juga saudara-saudara, kakak-kakaknya yang lain gitu. Misalnya, oke hari ini punya ide main apa gitu, kemudian kita cuman main di taman, bisa jadi dia ada yang mulungin daun kering, ada yang mulungin, ada yang tertarik sama botol-botol minuman bekas gitu ya, yang dia temui di jalan, ada yang tertarik ngulungin kerikil, ya nggak apa-apa gitu, dari kerikil, batu, daun kering yang itu bukan alat dan bahan yang mungkin menurut kita, apa namanya, ideal, itu sebenarnya anak-anak tuh bisa belajar banyak ya. Jadi don't too much teaching, tapi much inspiring. Itu konsep yang harus kita sepakati bersama ya, don't too much teaching sama anak-anak di bawah 6 tahun, gitu. Berikutnya ada penyeragaman, ada overproteksi, ada kompetisi, mudah-mudahan, apa namanya, di sini, sebentar ya, adik Aidanya bangun. Ini deh. Baru bangun. Oke, ada penyeragaman, ada overproteksi. Nah, di bab ini itu seringkali hal yang sering sekali muncul adalah biasanya kita suka banget merasa anak kita harus sama, baik itu sama kakaknya. Dulu kakaknya bisa begini kok adik enggak gitu. Atau misalnya apalagi lihat Instagram anak-anak yang seusianya kok udah bisa ini, kok udah bisa gitu ya. Tidak ada penyeragaman ya, tidak ada. Jadi semua anak tuh unik dengan segala kekurangan dan kelebihannya ya. Kemudian ada overproteksi ya, nanti ini adalah kekhawatiran yang berlebihan, itu seringkali saya temui juga dirasakan pada anak-anak di bawah usia 6 tahun. Dan kompetisi, nanti kita belajar. Jadi sebenarnya anak di bawah 6 tahun tuh belum perlu Bunda apa misalnya juara lomba ini, juara lomba itu. Enggak lah, dia akan juara nanti. Kompetisi itu nanti sebetulnya terbaik itu baru bisa dipahami oleh anak-anak di atas usia 7 tahun. Oke, ya. Maaf ya, saya banyak ketawa nih. Oke. Karena ini saya coba tuliskan, saudara kita percaya bahwa di 6 tahun pertama kita tidak memerlukan kurikulum dan teori yang rumit untuk mengasuh anak-anak kita. Ya, percayakah bahwa masa ini adalah masa yang perlu dibawakan dengan sangat rileks dan santai. Ya, jadi Bunda boleh kok kayak kemarin kan misalnya mau download Denver atau deteksi tumbuh kembang gitu boleh sebagai guidance. Tapi sebenarnya kalaupun enggak juga enggak apa-apa kok. Saya percaya mata ayah dan bunda tuh punya apa namanya kemampuan yang tajam sebetulnya ya untuk melihat anak-anak kita. Dan di masa ini sebetulnya kebutuhan mereka tuh hanya sesederhana tentang rasa aman, cinta dan aman. Jadi sebetulnya seluruh kegiatan ya, mau yang bunda-bunda yang di rumah senang bikin lesson plan gitu ya, yang sering ikutan training ini itu gitu ya, orientasinya ke situ aja sebetulnya. Nanti kita akan diskusikan di dalam 6 tahun pertama tuh, kalau nanti ada di slide berikutnya, beberapa hal, ada hal-hal yang harus kita jaga ya sebagai guidance. Yang pertama, kalau pakai pendidikan berbasis fitrah ya, nanti Tes Sofihat nih juara, nanti bisa sharing juga sama kita. Ya, di 6 tahun pertama itu justru fitrah keimanan menempati urutan pertama ya. Jadi lebih dari 60% sebetulnya proses pembelajaran tentang keimanan, cinta ya, pondasi cinta kepada Rob, kepada Rasulullah, kepada Islam, kepada Al-Quran itu ada di sini ya. Bukan sebagai syariat, bukan ya, tapi penanaman tentang cinta. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian nanti yang kedua, secara psikologis sebetulnya kebutuhannya tadi cinta, nyaman dan aman ya. Kemudian nanti baru kemudian skill-skill yang berikutnya itu sifatnya tuh masih malah disebut masa pralatih juga sebenarnya belum ya. Jadi nanti masa pralatih itu dimulai nanti di 7. Jadi kalau sederhananya saya mau bilang sama Bunda, di bawah usia 6 tahun itu bukan masa menanam. Bukan masa menanam. Jadi belum masa menanam. Jadi kalau kita merasa kok kayaknya Teopi
kalau bikin lesson plan tuh kurikulumnya apa ya, orientasinya harus bisa apa ya, gitu. Bukan masa menanam sebetulnya. Jadi kalau kita mau mengajarkan kebiasaan baik di masa ini boleh nggak? Boleh dong, boleh banget. Tapi sekali lagi orientasinya bukan performing, bukan. Jadi misalnya gini, saya mau ngajarin kebiasaan tentang indahnya sholat misalnya gitu ya. Kemudian dengan bahagia gitu ya. Goalsnya tuh bukan anaknya bisa sholat, ya bukan. Tapi anak kita itu terinspirasi, senang dengar azan, dia senang ikut kita sholat. Kalau sesekali waktu ternyata biasanya dia udah sholat kemudian dia nggak mau sholat, ya nggak apa-apa kan gitu. Jadi bukan masa menanam, tapi masa mempersiapkan lahan tanam. Jadi kalau kita lagi nanam tuh di 6 tahun pertama tuh kita lagi nyiapin tanahnya supaya tanahnya gembur dan subur. Kenapa ini menjadi penting? Karena nanti di usia 7, tanah yang tadi kita lagi aduk ya, supaya gembur itu nanti akan kita tancepin banyak value, arahan, adab, dan sebagainya itu nanti di atas 7 gitu. Jadi kenapa ini nggak boleh kering, jangan diisi sama emosi kita, jangan diisi sama marah-marah, overthinkingnya kita. Nanti pada saat waktunya ditanam, tanahnya udah kering dan gampang putus, gampang roboh. Ini yang paling sering kejadian. Anak-anak yang saya sering sebut alumni anak-anak bahagia namanya gitu ya. Jadi pada saat 6 tahunnya tuh udah hebat gitu ya, bisa ini, bisa itu gitu ya. Tapi kemudian ternyata mereka jadi tumbuhan yang layu tanda kutip gitu ya. Di usia harusnya mereka sudah siap menerima beban lebih tinggi ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Oke. Oke, konsep yang kedua, sudahkah kita percaya bahwa mainan terbaik dan termenarik bagi anak adalah tubuh orang tuanya? Jadi, saya pengen bunda-bunda percaya bahwa, di dalam tubuh kita, bunda-bunda itu, meskipun belum mandi, meskipun misalnya dengan segala kesibukan ya, tubuh tubuh ayah bunda tuh memancarkan sinar sinar dan sinyal gelombang yang sangat menarik buat anak-anak kita gitu. Itulah yang membuat kenapa ya gitu, ada kakeknya, ada neneknya, tapi nempelnya sama umi, nempelnya sama bunda gitu ya. Kenapa ya kok kayaknya bunda ke kamar mandi aja dicari gitu ya, padahal mau kemana, kenapa mau pergi ke Alfamart aja kayak mau pergi ke medan perang gitu ya, padahal bunda pengen keluar sebentar, tapi yang ngintil banyak gitu ya, karena ada gelombang yang tidak terlihat mata bun gitu. Jadi syukuri kalau anak kita senangnya nempel sama kita ya. Jadi sebetulnya saya sih punya misi juga nih. Saya berharap, saya juga sama-sama lagi belajar, tapi saya berharap bunda-bunda yang punya anak di bawah 6 tahun, eh, apa ya, maaf ya kalau bahasa saya agak ekstrim, belajarlah untuk menyerahkan badan kita ketika kita lagi bareng sama anak-anak. Maksudnya menyerahkan badan kita tuh jangan kaku badannya gitu, jangan nunggu kalau ditanya apa sih ide mainnya itu bukan bukan nggak harus sesuatu yang mainan beneran kok. Maksudnya nggak harus sesuatu yang Bunda temenin main Lego, Bunda apa sih biasanya ya, nggak harus begitu, enggak gitu. Tapi ketika kitanya rileks, ketika kitanya memancarkan aura yang enak buat anak-anak kita tuh badan kita aja tuh udah jadi mainan mereka gitu. Makanya mereka kalau kita punya anak laki-laki nih khususnya ya gitu, teterekelan gitu ya, dinaikin ke sana kemari gitu ya, dan banyak hal lah. Jadi perbanyak justru interaksi dengan tubuh Bunda. Iya, jadi saya kalau boleh saya saran, kalau punya anak di bawah 6 tahun justru jangan dulu banyak beli mainan, jangan dulu beli banyak mainan, biarin anak kita belajar untuk touching pertama tuh dengan kita bundanya gitu ya. Jadi apapun lah, kalau masih bayi dari mulai permainan cilukba, nyanyi bareng, ngobrol, bahkan bahasa Sundanya tuh lelendotan ya, itu bisa jadi satu sesi yang sangat menyenangkan buat anak-anak kita. Jadi nggak apa-apa. Ya, berikutnya percaya bahwa pedoman mengasuh itu sudah diinstal di hati dan sanubari ayah dan bundanya. Tadi saya cerita tentang kisah seorang ibu yang bertanya kepada saya, apakah saya harus membantu menggosokkan punggungnya gitu ya. Jangan tanya sama orang lain, Bunda. Belajar tanya sama diri sendiri. Perlu nggak gitu? Boleh nggak gitu? Karena hati kita nanti akan bicara. Jadi kalau saya boleh saran, biar kita rileks, barengin anak-anak kita, biasakan sebelum kita nanya sama orang, biasakan tanyanya sama diri kita sendiri dulu, gitu. Jadi biasakan sebelum kita ngeluh, tanya sama diri kita sendiri, perlu nggak ya? Karena kalau kita seringkali tergantung sama teori, seringkali tergantung sama orang yang menurut kita rujukannya itu
kata-katanya tuh kayaknya benar gitu. Nanti kita jadi nggak keasah kemampuan kita, karena tiap anak beda-beda Bunda. Makanya saya kalau di sesi, parenting tuh saya sangat meminimalisir memberikan tips tuh, saya jarang sekali. Mungkin kalau ada yang pernah ikutan, saya jarang banget kasih misalnya tips mengelola emosi gitu, tips mengarahkan anak, nggak ada tipsnya gitu, karena tiap anaknya beda-beda ngarahinnya kan ya. Tiap anak perkembangan emosinya juga beda-beda. Oke, itu ya Bunda. Dan satu lagi, konsep paling penting, yang kita mesti pelajari hari ini, karenanya saya merasa perlu untuk ngobrol langsung, kita mesti percaya bahwa anak itu adalah kurikulum itu sendiri, ya. Jadi saya pengen kita belajar, dan meyakini itu, bahwa apa yang harus kita lakukan sama dia, ke depannya mau apa, yang kemarin harus digimanain gitu, yang kita baca itu adalah anak kita sendiri. Jadi kalau kita udah bisa yakin tentang ini, kita bisa mengembangkan bahwa setiap anak itu akan punya personalized kurikulum ya, karena akan beda. Kalau kita anak yang empat-empatnya beda gitu ya. Anak adalah kurikulum itu sendiri. Maksudnya apa? Di dalam dirinya itu kalau kita bisa pandai baca anak-anak kita, kalau kita koneksinya bagus sama anak-anak kita, itu kita bisa lihat ya, anak kita tuh sebenarnya butuhnya apa sih gitu. Makanya lesson plan boleh, misalnya, kita punya guidance aktivitas harian itu boleh, tapi jangan kaku Bunda gitu dan jangan, terpaku sama itu gitu. Yang kita baca tuh anak kita, kira-kira apa ya hari ini gitu ya. Oh kira-kira, Teteh hari ini kayaknya, misalnya ya saya sering memulai dengan kalimat misalnya, "Teteh punya ide main apa hari ini?" Gitu. "Teteh hari ini mau main apa sama Bunda?" Gitu. "Teteh hari ini ingin belajar tentang apa?" Gitu. Jadi, biasakan untuk bisa mendengar itu dari sudut pandang anak kita gitu ya, bukan dari kita. Supaya apa? Supaya kita juga bisa lebih tajam lihat apa yang dia butuhkan ya, dan supaya koneksi kita dengan anak-anak kita pun juga semakin baik. Oke. Oke, nah ini dia. Bab berikutnya yang seringkali tidak rileks. Dalam barengin anak usia 0 sampai 6 tahun, Bunda, percaya atau tidak, eee, buat Bunda yang saya baca di data, ada beberapa juga yang anaknya belum genap 2 tahun ya, maksudnya masih bayi ya. Jangan kaget ya, karena ngasuh di bawah 6 tahun itu akan lebih banyak hal yang tidak terstruktur ya, akan lebih banyak hal yang unpredictable-nya gitu ya, akan lebih banyak hal yang di luar rencana dibandingkan yang sudah direncanakan ya. Kenapa harus rileks, kenapa harus relate, karena kita harus percaya bahwa Allah memberikan sumber daya belajar yang banyak banget di sekitar anak-anak kita. Even misalnya ternyata hari itu tuh kita lagi sangat capek, kita lagi riweuh ya, misalnya kita harus berbagi perhatian juga dengan yang lain gitu ya. Banyak sekali hal yang bisa dieksplor di sekitar anak ya. Dan jikapun kita menjumpai kesulitan, percayalah bahwa kendala juga adalah beban belajar ya. Bahan belajar, kendala adalah bahan belajar. Jadi seringkali saya sering melihat ibu-ibu tuh seringkali stres dan merasa nggak ngelakuin apa-apa ke anak-anaknya, ketika, sehari-hari tuh kayaknya rasanya banyak gagalnya gitu. Ada yang merasa begitu nggak? Gitu. Misalnya, "Teh," gitu, kayak, "Teh udah nyiapin ini, tapi ternyata pada saat sesi main sama si Kakak ternyata adenya rewel," misalnya. "Teh, aku tuh ya udah nyiapin ini, ternyata di hari H yang kerja di rumah tuh ternyata nggak dateng," gitu. Ada aja deh pokoknya masalah-masalah dari luar yang bikin kita jadi sakit kepala gitu misalnya ya. Misalnya, "Teh, ternyata," gitu kan, perjalanan kita hari-hari kita nggak selalu mulus kan Bunda, gitu. Nah, yuk kita belajar bahwa kendala itu adalah bahan belajar. Contoh misalnya, ini saya sering kemarin saya sampai melakukan hearing juga sama para bunda-bunda, tentang PJJ. Saya bilang, "Bunda-bunda selama pandemi itu jangan kasih tugas yang terlalu detail," gitu. Jadi kasih aja, kita sebut, modulnya ya gitu ke orang tua. Misalnya hari ini kita mau belajar tentang alam sekitar gitu ya. Kemudian kita tuh judulnya, tugas dari Bu Guru misalnya, eee, "Berolahraga pagi, berjalan pagilah bersama Bunda, lalu amatilah pemandangan di sekitarmu," misalnya gitu. Nah, eee, kalau kondisinya aman
dan nyaman. Kan sering ya tugas PJJ begitu ya, misalnya perhatikanlah sekelilingmu, lihatlah berbagai jenis tanaman dan bunga, lalu foto dan kirimkan kepada ibu guru gitu ya, atau print hasilnya, atau petiklah bunga, buatlah hiasan prakarya dari bunga, lalu nanti kirim fotonya kepada bu guru gitu. Itu ada kan beberapa itu sering banget kemarin tuh di beberapa grup bunda-bunda. TOP stres luar biasa katanya baru 10 menit ada bunda yang wah udah langsung kirim prakaranya terus bagus banget gitu ya. Sementara anaknya ternyata dibangunin bangun pagi juga susah misalnya gitu. Atau ternyata di tempat yang lain ternyata sedang hujan misalnya gitu ya. Jadi nggak bisa jalan pagi gitu. Kadang-kadang kita sering lihat apa-apa yang jadi kendala itu jadi beban kita gitu. Padahal kita lupa kalau kendala itu adalah bahan belajar. Misalnya ternyata hujan misalnya gitu ya, terus apa jadi nggak bisa belajar tentang alam sekitar kan enggak ya, kita bisa belajar tentang apa itu hujan gitu. Ternyata ya udah teh, jadi ganti ya teh ya belajar main hujan-hujanan, cerita tentang hujan dan sebagainya. Ternyata lagi main hujan-hujanan, serunya cuma 10 menit, ternyata kepleset terus nangis deh gitu. Misalkan sering gitu ya, misalnya jatuh. Ya keplesetnya juga jadi cerita belajar gitu. Jadi kebayang nggak Bunda, kalau mode rileksnya Bunda aktif ya, saya yakin tuh di kepala kita tuh satu nggak jadi tek 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 apalagi oh ya gitu mau jalan pagi hujan ya udah kita cerita tentang hujan ya udah bagaimana kita main hujan-hujanan lagi main hujan-hujanan ternyata yang satu berantem misalnya rebutan jas hujan atau yang satu ada yang kepleset kita belajar tentang bagaimana kita berhati-hati agar tidak kepleset bagaimana kita belajar tentang misalnya pokoknya kebayang nggak Bunda kalau bundanya rileks kita nggak takut sama kendala-kendala yang ada di sekitar kita ya bismillah mudah-mudahan kendala belajar tuh saya yakin Bunda jauh lebih pinter untuk menghandle itu dan akan banyak sekali ide-ide kreatif yang bermunculan kok gitu ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Oke. Ya, katanya mengasuh anak di bawah 6 tahun lebih perlu kebijaksanaan dibanding aturan dan kurikulum ya. Jadi boleh kalau punya lesson plan, punya milestone boleh, tapi jangan jadikan itu sebagai jangan terpaku sama itu ya. Karena lebih butuh kebijaksanaan dibanding aturan dan kurikulum. Yang ditanamkan adalah asas yang dipahamkan konteks bukan sekedar kontennya. Jadi misalnya apa ya? Misalnya hari ini kita contoh nih kemarin ada juga Bunda yang cerita misalnya TOP gimana ya katanya aku udah beliin buku aku tuh hari ini mau ngajarin tentang sirah aku udah beliin bukunya gitu ya udah buku yang harus dicicil dengan mahal itu loh teh katanya gitu udah dibeliin bukunya udah dipersiapkan sedemikian rupa ternyata misalnya anaknya ternyata nggak mau hari itu baca buku misalnya gitu ya padahal kita tuh hari itu mau belajar tentang siroh gitu pada situasi seperti ini biasanya Bunda ngapain coba saya pengen share ngapain kalau lagi kayak gitu udah disiapin sedemikian rupa ternyata disuruh belajar anaknya nggak mau dia malah loncat-loncat misalnya atau lari-larian misalnya sama adiknya gitu Bunda ngapain biasanya coba saya mau dengar Bunda ngapain Biasanya kesal duluan TOP. kesadaran apa Habis itu aduh ya udah gitu. Ya udah deh kalau nggak mau mah gitu buat apa Bunda beli buku mahal-mahal kalau nggak marah ya jadi kadang-kadang banyak fitrah belajar anak-anak yang jadi hilang ya karena bundanya gampang marah gitu. Bundanya gampang punduh pada bicara tentang ternyata Gampang tidak pundung. ya misalnya ternyata nggak mau Bunda aku hari ini nggak mau aku maunya lari-lari aku maunya loncat-loncat terus dia loncat-loncat sama kita gitu ya kita bisa mulai loh dari cerita sirah tentang bagaimana Rasulullah tuh punya fisik yang kuat bisa nggak Bun? Bisa, simpen bukunya, Bunda cerita gitu. Oh iya, Kakak suka ya. Tahu nggak Kak, Rasulullah itu ya, dulu ya, ketika perang ya, wah lebih kerennya luar biasa fisiknya misalnya. Kita bisa mulai dari situ loh gitu. Kenapa kita mesti kaku misalnya? Tapi hari ini bab siroh yang akan diajarkannya adalah periode Mekah gitu ya, nggak apa-apa gitu. Bisa jadi mungkin hari ini belum tentang periode Mekah, bisa jadi hari ini kita cerita tentang bagaimana Rasulullah dengan fisiknya yang sehat dan kuat gitu ya. Itu kan asas ya, itu tuh dasar gitu. Jadi kita mesti lihat juga konteksnya. Nah, kita siap apa enggak ya gitu. Bukan sekedar kontennya gitu. Saya tuh ada klien saya seorang bunda yang sangat luar biasa rapih sekali dengan lesson plan gitu ya. Jadi dia punya jadwal misalnya
hari ini periode Mekah, hari ini sampai nanti runut gitu, sampai nanti ada pekan di mana kisah tentang bagaimana Rasulullah wafat gitu. Tapi kan dalam kenyataannya kita nggak bisa kadang-kadang ada hal-hal yang anak kita lagi nggak siap, atau ada hal-hal tertentu yang misalnya mungkin hari ini lagi nggak bisa diajarin tentang itu, ya nggak apa-apa Bunda ya. Oke, kita lihat ya. Berikutnya, apa yang biasanya membuat ayah dan bunda tidak rileks? Saya sudah baca listnya, meskipun belum semuanya ngisi ya. Kalau saya ngambil dari, ini saya suka bawa di banyak seminar-seminar parenting, saya suka cantumkan ini, ini hasil risetnya Ustadz Hari Santosa. Banyak sekali masalah-masalah di anak usia 0-6 tahun yang buat kita rasanya ini masalah gitu ya. Padahal sebenarnya ini adalah hal yang wajar ya. Saya sudah pernah tanyakan ini beberapa kali. Nggak bisa diem, susah tertib, banyak main, susah berbagi, nggak mau kalah ya. Ada yang anaknya cerewet, banyak bicara, buat kita itu juga salah. Tapi terlalu diem juga salah, gitu ya. Keras kepala salah, baperan salah, gitu ya. Berantakan salah, udah banyak banget nih kesalahannya anak-anak kita kalau sudut pandang kita melihat hal-hal ini adalah hal-hal yang tidak wajar buat anak-anak kita ya. Merusak mainan, bongkar laci mainan, dan anak-anak kita belum kayak kita Bunda yang follow Instagram bagaimana mengorganize rumah, itu misalnya belum. Emangnya Bunda yang senangnya beberes gitu, anak-anak kita mah belum gitu ya, jadi jangan disamain standarnya sama kita ya. Saya ngomong kayak gini, ini ada yang ketawa nih di sebelah saya, proyeksi katanya ya. Oke, berantem dengan saudara kandung ya, kita ngerasa masalah padahal itu fase wajar, dia ingin dekat dengan saudaranya. Copy paste ucapan, ngikutin logat ya, seperti kayak nembalin lah kalau bahasa Sundanya ya, itu juga nggak apa-apa. Seperti nampak melawan, itu juga adalah salah satu periode-periode tertentu ya. Jadi ini bisa dilihat ya, banyak hal-hal yang sebenarnya wajar Bunda ya, dalam proses perkembangan di bawah 6 tahun, tapi kita melihatnya tidak wajar karena kita menggunakan sudut pandang orang dewasa dalam melihat itu ya. Kita senangnya rapi, kita senangnya tertib, senangnya bersih, apalagi Bunda gitu. Gitu ya. Oke, ini ya. Jadi ini coba kita cek ya. Nah, ini saya memberikan falsafahnya sedikit. Jadi kalau lihat dari tahapan membangun cinta itu memang kenapa 6 tahun tuh harus bahagia dulu karena dia harus mempesona dulu memang cintanya. Kayaknya saya lupa nge-insert satu slide deh di sini. Jadi kalau di slide yang saya sudah share di dalam grup itu, di bawah 6 tahun itu kita jadi teman mainnya. Kenapa harus rileks? Karena perjalanan kita ngasuh dia panjang, Bun, panjang sekali. Kalau di bawah 6 tahunnya kita nggak mempesona cintanya, kalau kita nggak cukup punya tempat di hatinya, susah nanti naik ke atasnya, Bunda. Ya, saya kasih nanti saya coba tayangkan ya. Sepertinya saya kerjakan saya ada ya, saya berikan juga kenapa arahnya ini, kenapa harus runut, karena saat di 6 tahun pertama itu kita jadi teman mainnya. Ini harus mempesona. Kita harus punya tempat di hati anak-anak kita, Bunda. Karenanya kalau kita bicara hutang pengasuhan lah, luka pengasuhan lah, anak-anak yang susah diarahkan di usia 7, biasanya ayah bundanya tidak cukup punya tempat di hati anak-anaknya. Ya, jadi para pejuang 0-6 tahun, biarkan masa ini menjadi masa yang mempesona buat ayahnya, bundanya, dan juga buat anak-anak. Nanti di usia 7-10 tahun, posisi kita sudah naik level. Kalau tadi jadi teman, di berikutnya ini jadi pengarah. Jadi sudah mulai masuk ada perintah, aturan, ya sudah mulai belajar konsekuensi. Ini sudah ada di sini di usia 7-10 tahun. Nah, karenanya di masa usia 7-7 tahun itu kita menguatkan. Bayangin ya, kalau tadi ini mempersiapkan lahan tanam, tanah yang gembur ya, supaya tanahnya enak buat ditanam, di 7-10 tahun itu kita nanam ya. Kalau tanahnya gembur, Bunda suka bercocok tanam ya di rumah ya. Kalau tanahnya gembur tuh pada saat ditanam lebih cepat dia, lebih bisa tumbuh, dia bisa berbuah. Nah, nanti di 11-14 tahun ya, ayah bunda yang sudah punya anak di usia ini, kita sudah lebih, sebetulnya kalau dalam usia tuh bisa juga kita baginya tuh 0,07 ya. Oh, ini saya tulis ya di sini, ini dia. Jadi menyiapkan lahan tanam di 0-6, menanam ya.
itu forming tahap 1, 7 sampai 10. Beberapa menyebutkan juga forming itu terbagi jadi 2. Jadi ada 7 sampai 10, ada 7 sampai 12. Tapi kalau saya lihat beberapa profil anak-anak kita di sini ya, di Indonesia tuh saya kasih range-nya di angka 14 ya. Jadi nanti setelah pembelajaran kita forming yang pertama sama forming tahap 2 tentunya akan lebih beda ya. Biasanya kita jauh lebih tegas di 10 sampai 14. Nah, performing itu di atas 14 tahun, Bunda. Nah, ini yang tadi saya sebut kita kebalik, kita salah kaprah. Kita pengen anak-anak kita yang di bawah 6 tahun itu sudah perform, sudah perform. Sholatnya udah harus benar, beberesnya udah harus rapi, apalagi banyak lah, coba diingat-ingat lagi. Hal-hal yang sudah bikin kita marah sama anak-anak di bawah 6 tahun tuh sesuatu yang jangan-jangan sebenarnya yang nanti kok gitu performingnya tuh yang akan muncul. Jadi kalau ibarat kita nyiapin lahan tanam, ini kita nanam, kita ngasih pupuk, kita kasih anti hama misalnya gitu ya, kita menguatkan itu dan nanti dia akan tumbuh jadi pohonnya di sini gitu. Nah, kenapa tadi saya sebut kebalik, seolah-olah kita narik tuh Bunda dari yang ada di sini, kita tarik ke bawah gitu. Makanya anak-anak SD anak-anak TK sekarang saya sering ngobrol juga di Aman itu kalau cara kita mengasuh kayak gini, saya nggak bisa bayangkan 6 tahun lagi atau 10 tahun lagi kita akan ketemu sama anak-anak di atas usia 7 tahun yang hidupnya berat sekali gitu dan akhirnya dia sudah layu ya sebelum dia betul-betul harus tumbuh ya. Jadi ini mudah-mudahan nanti kita coba diskusikan lagi. Oke, ini ya di 0 sampai 2 tahun bunda-bunda yang punya anak di bawah 0 sampai 2 tahun fokus attachment pertama kali ya, ini bonding pertama kali sama bunda ya, harus lekat, periode menyusui ya, ini di 2 tahun kehidupan anak. Kemudian ini kalau dalam perkembangan aktivitas seksualitas ada anak laki-laki dan anak perempuan kedua-duanya harus sudah dekat dengan ayah juga ya. Jadi ngasuhnya bukan cuma bunda yang turun tapi dengan ayah karena kita sedang mengajarkan tentang keseimbangan emosi. Nanti boleh di ini lagi. Nah, nanti baru kita switch di 7 sampai 10 tahun ya, anak laki-laki dengan ayah, anak perempuannya dengan ibu ya, supaya nanti terjadi perkembangan aktivitas seksualitas di sini. Di usia 7 sampai 10 tahun tadi sudah mulai beralih tuh Bunda, hal-hal yang kerasa egois ya, egosentris akan mereda dan dia bergeser pada usia sosiosentris ya. Jadi jangan takut Bunda, kita kadang-kadang suka, ini pertanyaan yang paling sering sekali ditanya ya dalam webinar-webinar tentang konsep dasar 0 sampai 6 tahun. Tapi benar kalau nanti kita menjaga dan merawat egonya di bawah 6 tahun, terus nanti benar nggak kita di usia 7 tahunnya, terus nanti dia jadi bisa diarahin, apa dong jaminannya gitu ya. Dengan kita bertanya jaminan dan tidak yakin saja tuh kita sedang tidak sabar untuk cepat-cepat menanam menuai buahnya. Saya kadang suka ketawa ya, ketawain diri sendiri, maksudnya ketawain diri sendiri, iya ya kenapa ya kita tuh sering jadi bunda yang tidak sabar gitu. Kita suka pengen cepet-cepet nanam menuai buahnya gitu dan kita nggak sabar nanamnya. Padahal kita lupa dalam proses terjadinya sebuah pohon itu fase menanam tuh pasti jauh lebih lama dibanding fase ketika dia berbuah gitu ya. Jadi percaya Bunda insya Allah apa hal yang menjadi haknya itu yang kita coba penuhi di masa yang sekarang ya. Jadi ini kemudian ini kalau mau jadi pegangan boleh ini saya gunakan dari framework pendidikan berbasis fitrah yang berorientasi pada pendidikan akil balik ya. Ini saya sering share juga di beberapa sesi belajar. Jadi ini pelan-pelan aja Bun ya di bawah 6 tahun ya, penanaman akidah ya, menguatkan ego, individualitas, ada kreativitas, spontanitas. Bunda bisa lihat di bawah usia 6 tahun sebetulnya tidak terlalu perlu hal-hal yang sifatnya terstruktur. Bahkan kalau saya diskusi juga sama Ustadz Hari, salah satu kesalahan di bawah 6 tahun tuh kita terlalu cepat menstrukturkan Bunda, terlalu cepat menstrukturkan belajar, terlalu cepat menstrukturkan kemandirian gitu ya, terlalu cepat menstrukturkan tentang kedisiplinan gitu. Khususnya pada bab belajar, itu kalau kita udah terlalu banyak ngasih batas di bawah usia 6 tahun, di mana sebetulnya perkembangan otak mereka sedang pada level berpikir yang sangat tinggi ya, kreativitasnya, itu sayang Bunda gitu ya. Jadi justru di usia di bawah 6 tahun mesti spontan. Jadi saya kalau ada anak-anak diminta datang konsul di bawah usia 6 tahun tuh yang saya cek ini.
Jadi saya nggak cek pakai alat-alat tumbuh kembang yang rumit kok gitu. Saya cek bahagia nggak sih anak ini, binar matanya bahagia nggak sih, spontan nggak anak ini, kreatif nggak, mampu nggak dia menyampaikan gagasannya gitu ya. Anak-anak yang nyaman, anak-anak yang bahagia, anak-anak yang spontan itulah anak-anak yang bahagia Bunda di bawah usia 6 tahunnya ya. Jadi jangan jangan kebalik-balik ya. Ini yang tadi yang saya cerita soal pohon ya. Jadi nanti ditanamnya tuh di 7, nanti dia berkembang sampai akhirnya nanti dia jadi pohon. Waktu saya masih banyak kayaknya Teh Sofi, misi kelamaan. Sampai jam 5 Teh Opi. Nanti setelah itu tanya jawab. Oke, sekarang Tapi kalau misalnya masih banyak yang harus disampaikan nggak apa-apa Teh. Nanti kita bisa tanya jawab di WAG. Oh gitu, oke. Iya, ini guidance-nya Bunda boleh boleh nanti bisa dilihat. Saya coba resume dari buku Fitra Based Education. Jadi kalau Bunda-bunda ada yang punya bukunya, baca langsung di sana boleh. Tapi buat beberapa bunda yang TOP pangresumin aja lah gimana sih intinya gitu. Ini boleh nanti dipakai jadi guidance karena biasanya kemarin tuh sering banget ya suka ada pertanyaan TOP kenapa aku udah beli buku FBE-nya gitu tapi kok anakku kok nggak sama ya gitu kayak yang ada di buku FBE. saya bilang buku FBE itu dibeli, dipelajari sama Bunda agar kita bisa mengasuh dengan sesuai fitrah ya, yang rileks, bukan menjadikan anak kita seperti buku FBE, bukan Bunda ya. Jadi jangan takut ya, karena mungkin beberapa Bunda yang beli buku FBE sudah ngeri duluan misalnya lihat tabel-tabelnya gitu ya. Padahal sebenarnya kalau disarikan itu sangat simpel dan mudah-mudahan itu membuat kita jadi lebih rileks mengasuhnya ya. Jadi tadi kata kuncinya ini right sensor motor experience. Nanti saya coba teman-teman yang suka nonton YouTube selain resep-resep masakan, nanti boleh main ke YouTube-nya Firdaus Amani. Kita coba kita ada materi-materi tentang prakelasnya Amani per sesinya ya. Jadi ada tentang motorik itu sebetulnya apa sih gitu ya. Jadi kata kunci di bawah usia 6 tahun itu rich sensor motor experience. Jadi sebenarnya tadi kalau bahasa sederhananya mah the power of jarambah gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu perlu stimulasi khusus sebenarnya Bunda gitu ya. Jadi bab-bab tentang motorik ini percaya prinsip ini. Tubuh anak kita itu akan bergerak dan tergerak mengikuti kebutuhan jasmaniahnya. Dia akan otomatis tergerak dan bergerak mengikuti fitrah jasmaninya. Jadi kalau Bunda kasih sabar yang banyak, Bunda kasih kelapangan buat anak kita bereksplorasi, anak-anak kita tuh akan bergerak memenuhi itu kok gitu. Tapi jangan kaget gitu ya. Ternyata ada kursi yang patah misalnya, tiba-tiba ada teralis yang dinaikin gitu. Tiba-tiba misalnya udah malam jam 9 tapi dia masih puter-puter gitu ya di ruang tamu kita gitu ya. Sebetulnya tubuhnya mau bilang sama dia gitu, hari ini aku belum selesai dan belum memenuhi apa yang aku butuhkan gitu. Jadi buat bunda-bunda yang punya anak di bawah usia 6 tahun, saya sangat menyarankan biar bunda-bunda nggak terlalu rungsing ya di siang harinya ataupun nanti di sore harinya. Kalau saya boleh saran memang isi aktivitas pagi dengan berolahraga. Itu udah tips yang paling simpel sekali sebetulnya. Jadi kalau bahasa bunda-bunda tuh seringnya ya udah TOP berarti kita kayak dibiarin dulu ya energinya gitu, dikeluarkan energinya, iya nggak apa-apa Bunda. Jadi karena memang sedang ini ya resensor motor experience tadi ya, fase playingnya sifatnya imajinatif ya. Jadi jangan kaget ya, nanti kalau sempat waktunya, saya tuh punya kebiasaan meskipun hampir jarang sekali saya upload buat koleksi pribadi aja, saya suka merekam berbagai aktivitas anak-anak saya yang buat saya wow gitu. Dan pasti saya yakin mudah-mudahan juga punya episode itu. Misalnya tiba-tiba kayak kemarin misalnya tiba-tiba udah mau tidur jam 9 dan dia tring, putra saya yang ketiga usianya baru mau 3 tahun, tiba-tiba dia ngambil tisu yang banyak, tisunya sama dia disuir-suirin. Terus saya kadang-kadang kalau lagi situasi kayak gitu saya cuma nonton kok Bun. Dia mau bikin apa ya gitu. Ini calon ilmuwan kita mau bikin apa ya gitu. Kemudian tisunya disuir-suir, masukin ke dalam mangkok, lalu dia ngambil air dari dispenser. Ngambil air, bayang nggak Bun? Itu sudah malam.
ngambil air bolak-balik, terus dia sendiri. Buka lemari ngambil mangkok gitu ya. Terus dia teringat, Bunda mana gilingan kata dia, itu gilingan yang buat ngegiling adonan. Oh iya ini diapain? Itu di lantai Bun, si adonan tisu dengan air, dia aduk-aduk pakai tangan. Setelah itu si tisu yang tadi simpen di lantai, bayang ya beceknya ya, wah becek sama tisu, kemudian lepas, kemudian digulung. Terus dia bilang, lagi bikin apa gitu. Aku sedang membuat cireng, oh baik. Jadi siapa yang bilang bahwa bikin cireng itu tidak bisa dari apakah bermain tentang cireng itu harus dari Aci kan tidak ternyata ya. Maksudnya saya yakin Bunda pasti punya banyak epic momen begitu gitu ya. Nggak keharti sama kita yang udah gede yang mikirnya cireng itu adalah aci dicampur apa gitu ya. Dia nggak kepikiran, tapi buat anak-anak high level thinking itu, high imajinatif gitu ya. Jadi coba deh saya pengen Bunda-bunda nanti kalau ada proses di grup boleh atau buat koleksi pribadi ya. Coba kumpulin deh, Bunda akan amazing bahwa ternyata luar biasa anak-anak kita tuh punya imajinasi yang sangat tinggi, luar biasa ya. Oke, karenanya dan ini fase egosentris, lagi masa-masanya egois, lagi masanya semua berpusat padaku ya. Kata kuncinya tentang egois ini adalah di bawah usia 6 tahun ya. Anak merasa menjadi pusat semesta, itu kata kuncinya. Jadi kebayang ya pusat semesta. Jadi semua berorientasi pada aku ya. Jadi jangan kaget kalau punya kakak adik bersaudara usianya dekat ya, dua-duanya lagi masa egosentris ya, dua-duanya jadinya lebih sering berantem. Terus kemudian lagi masa egosentris ini sebetulnya kebutuhannya simpel Bunda. Dia perlu divalidasi bahwa dirinya itu ada dan berharga. Kadang-kadang itu aja, makanya nanti kita belajar mudah-mudahan bisa tanya jawab ya. Berbagai hal-hal yang kita sering temukan dalam perkembangan anak-anak tuh biasanya ya salah satu babnya adalah karena ini ya. Karenanya di bab ini beri kesempatan egonya bertumbuh matang, beri sebanyak mungkin kesempatan bergerak dan eksplorasi seluruh indranya. Ini kata kuncinya ya. Gitu. Nah, relasi yang harus dibangunnya di bawah usia 6 tahun, anak jadi teman main, jadi pemainnya, player ya, orang tua jadi fasilitatornya. Jadi sebetulnya tugas perkembangan yang harus kita penuhi itu jadi teman main yang menyenangkan Bunda, itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa sih hal yang harus dipenuhi di bawah usia 6 tahun, harus jadi orang tua yang kayak gimana sih gitu. Kalau saya boleh menjawab dengan simpel, jadilah teman bermain yang menyenangkan. Sesimpel itu. Ya, nah jenis permainan terbaiknya apa sih? Unstructured play. Jadi permainan yang tidak terstruktur justru Bunda. Jadi justru jangan beli mainan yang terlalu banyak instruksi di sini. Biarkan dia justru banyak berimajinasi gitu ya, banyak untuk eksplorasi ya. Nah ini di sini. Kemudian ini dia social and assessment belum dibebani tanggung jawab hingga usia 7 Bunda. Jadi pembiasaan kebiasaan baik itu boleh, tapi goals-nya bukan sebagai kewajiban. Ya, contoh misalnya begini, boleh nggak Bunda ngebiasain sholat? Boleh. Ternyata misalnya dalam 1 pekan, selama 3 hari berturut-turut misalnya ya, saya misalnya sama putri saya misalnya suka ujuk-ujuk tiba-tiba dia ikut bangun subuh gitu ya. Kemudian, Bunda, aku mau sholat subuh. Aku ingin melihat pintu surga dibuka gitu. Wow gitu ya. Boleh teh, ayo teh sholat subuh. Habis ini aku mau ngaji. Karena aku ingin cepat-cepat bisa baca Al-Quran. Wah subhanallah. Boleh teh gitu ya. Ikut sholat gitu bareng sama kita. Besoknya wajar nggak kita berharap pengen ada lagi kayak gitu? Wajar dong gitu ya. Terus kemudian terus besoknya kita berharap nih gitu ya. Terus teh, ayo teh kita sama-sama melihat. Saya suka cerita kalau waktu pagi dan petang itu kan malaikat berganti tugas ya. Jadi nanti kalau naik ke atas suka cerita gitu. Nanti Allah tanya, tadi sedang apa hambaku saat kau tinggalkan gitu ya. Terus sedang sholat, Allah pasti senang banget ya gitu. Ternyata di hari-hari berikutnya ternyata itu perilaku itu tidak muncul gitu. Ternyata Tete masih ngantuk gitu misalnya gitu ya. Terus kemudian kita jadi marah ya enggak lah. Ya enggak apa-apa. Jadi maksudnya jangan jadikan itu sebagai sebuah tuntutan buat anaknya. Jangan jadiin stresor buat kita. Misalnya Tete misalnya, Tete yuk katanya kemarin pengen jadi ini belajar bisa baca Quran. Teteh hari ini belum ngaji loh gitu. Yuk kapan mau ngaji? Enggak, sekarang teteh ngantuk, teteh males gitu. Oh iya oke.
kita bisa dengan santai bilang, "Oke Teteh, kalau Teteh nanti mau ngaji, Bunda siap untuk nemenin Teteh ngaji," gitu. Jadi biarkan fase itu jangan jadi fase yang memiliki tensi gitu Bunda ya. Jadi menanamkan kebaikan baik itu bukan menanamkan tensi dan menaikkan tensi kepada kita ya, jadi jangan ya. Jadi hindari ekspektasi subjektif, perbanyak observasi dan pengamatan pada spontanitas dan ide-ide bermainnya. Ya, oke. Nanti bisa dibaca Bunda ininya, aspeknya tuh gimana. Ini fokusnya merawat ego dan individualitas, mengaliri rasa dan memenuhi kebutuhan cinta nyaman dan aman, jadi teman main yang menyenangkan, dan memberi sebanyak mungkin kesempatan untuk eksplorasi kreativitas dan spontanitas. Sesimpel ini di bawah 6 tahun ya. 1, 2, 3, 4. Dan semua ini sebetulnya tidak perlu tools yang berat, dia tidak perlu teori-teori yang rumit karena itu semua sudah ada di dalam dada kita, ayah dan bundanya. Oke, ya. Nanti kita diskusikan saja langsung ditanya jawab. Kayaknya Teh Sofi biar nggak terlalu banyak bicara saya. Oke. Ya silakan Teh.